Pada dini hari 16 Oktober 1946, 10 penjahat perang Nazi menghadapi hukuman gantung atas kejahatan mereka terhadap kemanusiaan. Tidak ada penyesalan atau pertobatan di menit-menit terakhir mereka. Julius Streicher, salah satu pendukung utama rezim Hitler, bahkan meneriakkan Heil Hitler, hidup Hitler, sebelum menjalani eksekusi. Mereka tetap memberontak hingga akhir hidupnya. Semakin tinggi kedudukan suatu makhluk, semakin besar kapasitasnya untuk melakukan kejahatan. Seorang psikopat lebih berbahaya daripada seekor anjing gila. Dan seorang malaikat yang jatuh jauh lebih mengerikan daripada manusia jahat manapun. Jika Hitler dan pengikutnya telah menyebabkan perang selama 6 tahun di Jerman, setan dan pasukan iblisnya telah melancarkan pemberontakan melawan Tuhan dan umatnya sejak kejatuhan manusia. Sidik jari setan tampak di setiap bentuk penderitaan. Di kuburan korban perang, di penjara yang penuh keputusasaan, di klinik-klinik aborsi yang menghilangkan nyawa tak berdosa, di meja perundingan pemimpin yang haus kekuasaan, bahkan di mimbar gereja yang menyebarkan ajaran sesat. Setan bekerja tanpa lelah dan Alkitab jelas mengajarkan bahwa ia akan terus berjuang hingga akhir. Apakah Tuhan mengampuni setan? Jawabannya sederhana. Setan tidak menginginkan pengampunan. Ia tidak mencari belas kasihan Tuhan karena hatinya dipenuhi kebencian dan ambisinya adalah menguasai ciptaan Tuhan. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Alkitab menggambarkan berbagai cara setan menjalankan rencana jahatnya. Ia adalah penggoda utama. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Ia adalah arsitek kejahatan. 1 Yohanes 3 ayat 8. Ia adalah bapa pendusta dan pembunuh sejak semula. Yohanes 8 ayat 44. Ia menanamkan keserakahan dan tipu daya. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Ia adalah musuh yang selalu siap menyerang. Efesus 6 ayat 11 sampai 16. Dan ia mampu melakukan tanda-tanda palsu. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Masih banyak lagi lainnya. Dari generasi ke generasi, setan terus menebarkan kebohongan dan membawa manusia kepada kehancuran. Namun puncak pertarungannya masih di depan dan belum selesai. Alkitab menubuatkan bahwa setan akan memainkan peran besar dalam akhir zaman. Dalam masa kesukaran besar, ia akan mengangkat antikristus yang akan menipu dunia dengan kedamaian semu sebelum membawa kehancuran. Matius 24, Wahyu 16 ayat 12 sampai 16. Namun Kristus Yesus, Raja segala raja, akan mengalahkan setan secara mutlak. Ia akan ditangkap dan diikat selama 1000 tahun, sementara Kristus memerintah dengan damai dari Yerusalem. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Setelah 1000 tahun, ia akan dilepaskan kembali. Alih-alih bertobat, ia akan kembali menyesatkan banyak orang untuk memberontak melawan Tuhan. Dalam penghakiman terakhir, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Alkitab menceritakan, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, setan akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Tetapi api turun dari langit dan menghanguskan mereka, dan iblis yang telah menipu mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Dan mereka akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Apa alasan setan tidak dapat diampuni? Sepanjang sejarah, banyak orang bertobat di balik jeruji penjara setelah menyadari kesalahan mereka. Namun seperti penjahat perang Nazi yang tetap keras hati hingga akhir, setan juga memilih untuk terus memberontak. C.S. Lewis dalam bukunya The Problem of Pain menyatakan bahwa pintu neraka dikunci dari dalam. Artinya, para penghuni neraka tetap di sana bukan karena Tuhan tidak mengampuni mereka, tetapi karena mereka menolak untuk diampuni. Demikian juga setan.
Setan tidak bisa ditebus karena ia tidak menginginkannya. Ia tidak ingin berserah, hanya ingin berperang. Jonathan Edwards menegaskan dalam bukunya, Sinners in the Hands of an Angry God, bahwa pemberontakan yang disengaja melawan Tuhan membawa konsekuensi kekal. Setan sebagai makhluk yang telah melihat kemuliaan Allah secara langsung, menolak Allah bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena kebencian yang disengaja. Oleh karena itu, penghukumannya adalah keadilan yang sempurna. Ada ajaran yang mengatakan bahwa setan dapat diubahkan, bahkan ditobatkan, akhirnya bisa memiliki agama. Apakah benar demikian? Dalam iman Kristen, hal ini bertentangan dengan ajaran Alkitab. 1. Setan sudah dihukum dan tidak dapat bertobat. Wahyu 20 ayat 10 menegaskan bahwa setan akan dilemparkan ke lautan api untuk selama-lamanya tanpa punya kesempatan untuk bertobat. 2. Setan tidak mencari pertobatan, tetapi pemberontakan. Yesaya 14 ayat 12-15 dan Yesaya 28 12-19 menunjukkan bahwa kesombongan setan menyebabkan ia terus memberontak terhadap Tuhan. 3. Yesus tidak menebus malaikat yang jatuh. Ibrani 2 ayat 16 menegaskan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, bukan malaikat yang jatuh. 4. Tidak ada indikasi setan punya agama. 2 Korintus 11 ayat 14-15 menyatakan bahwa setan menyamar sebagai malaikat terang untuk menyesatkan, bukan memiliki agama untuk keselamatan dirinya. Kalau boleh disimpulkan, Allah tidak mengampuni setan bukan karena kekurangan belas kasihan, tetapi karena setan sendiri menolak pengampunan dan terus memberontak terhadapnya. Sejak kejatuhannya, ia tidak pernah menunjukkan pertobatan atau keinginan untuk kembali kepada Tuhan. Sebaliknya, terus bekerja melawan Allah dan umatnya dengan segala tipu daya dan kejahatan. Alkitab menegaskan bahwa setan akan terus berusaha menyesatkan dunia hingga akhir zaman. Bahkan setelah 1000 tahun di penjara, ia tetap memilih untuk melawan Tuhan, membuktikan bahwa hatinya sepenuhnya jahat dan tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, hukuman kekal di lautan api adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri, bukan ketidakadilan dari Tuhan. Sebaliknya, manusia yang berdosa masih memiliki kesempatan untuk bertobat dan menerima pengampunan melalui Yesus Kristus. Tuhan tidak menolak siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang hancur dan penuh pertobatan. Seperti yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, pintu pengampunan masih terbuka bagi siapapun yang bersedia mengetuknya dengan iman. Kiranya kita semua boleh diberkati melalui pembahasan ini. Bila Anda ingin memberikan tanggapan, pesan, atau pertanyaan, silakan tuliskan dengan baik dalam kolom komentar. Sampai bertemu lagi dalam topik menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.